Ya, itu tadi suara Kaya melihat bagaimanakah ramainya gitu ya sejumlah pihak merespon vonis majelis hakim yang diberikan kepada Harvey Moise 6,5 tahun. Pak Sutikno, merespon tadi Pak Sutikno, bagaimana kemudian kalau kita melihat kerugian negara 310 triliun, kemudian vonis yang diberikan hanya 6,5 tahun. Hasil banding nanti paling tidak seberapa sih kemudian yang paling ideal? Apakah kemudian 12 tahun ini juga dianggap paling ideal? Karena banyak pihak juga yang menyatakan untuk pasal 2 dan 3 tipikor ini kan sebenarnya hukuman maksimalnya adalah 20 tahun begitu ya. Bahkan tuntutan dari hakim kan juga tidak mencapai maksimal sebenarnya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya jelaskan dulu terkait masalah kerugian negara sejumlah 300 triliun itu dari mana sih sumbernya? 300 triliun itu bersumber dari pembelian biji timah dan sewa smelter itu senilai 29 triliun. Kemudian ada 271 triliun itu bersumber dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh mereka para penambang. Nah, kemudian fakta itu di samping memang di dalam berkas perkara juga sudah sedemikian, di persidangan pun juga terungkap demikian, makanya di dalam tuntutan itu sudah diuraikan secara rigid sebenarnya 29 triliun yang bersumber dari pembelian biji timah dan sewa smelter itu UP-nya akan dipertanggungjawabkan oleh semua para pelaku sesuai dengan fakta yang terkait di persidangan. Tentunya juga tadi melihat keberadaan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Terus kemudian untuk yang 271 itu di dalam surat tuntutan juga sudah terurai kepada siapa saja itu dibebankan. 271 itu secara global bisa saya jelaskan ada 152 triliun itu dibebankan kepada 5 smelter yang melakukan kegiatan bekerja sama ke 5 smelter ini dengan PT Timah mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Sehingga terungkaplah fakta itu, makanya 152 triliun itu dibebankan kepada 5 smelter. Itu di tuntutan kami. Kemudian bagaimana dengan yang sisanya 118 triliun? 118 triliun ini terungkap fakta bahwasanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh mereka para perusahaan ini juga terjadi sejak tahun 2015 yang mereka melakukan penambangan sendiri dan kerjasama dengan PT Timah. Kemudian di tahun 2018 itu di-cut karena ada 5 smelter itu, sehingga yang 118 itu dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan mulai 2015 sampai 2018, ditambah lagi mereka-mereka yang menambang secara mandiri tidak melalui kerjasama smelter 2018 sampai 2022. Jadi pengenaannya untuk kerugian akibat dari kerusakan lingkungan ini total semuanya 271 itu dibebankan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan. Nah, kemudian sisanya senilai 29 triliun itu dibebankan pada pelaku-pelaku tindak pidana yang sesuai fakta di persidangan dia menikmati seperti itu. Nah, itu gambarannya. Itu gambarannya untuk tuntutan kami di dalam perkara ini. Kemudian bagaimana dengan putusan hakim? Khusus terhadap kerugian negara senilai 300 triliun itu sama pertimbangannya yang dipertimbangkan oleh hakim mirip dengan apa yang diberikan oleh jaksa, sama seperti itu dengan pembebannya sama. Di putusan hakim pun, di putusan pengadilan pun juga diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangannya beban-beban tanggung jawab dikenakan kepada mereka. Nah, yang 29 ini sebagian besar sudah dikenakan kepada
para pelaku yang sudah diputus. Nanti ada lagi yang akan diputus di tanggal 30 itu hari Senin, ada 4 lagi perkara. Nanti klop 29 itu nanti terurai semuanya di masing-masing para pelaku tindak pidana. Sehingga 271-nya itu terurai di masing-masing para perusahaan yang melakukan penambangan. Nah, terus kemudian bagaimana dengan tadi disampaikan ini harus dimiskinkan dan lain sebagainya. Harta kekayaan para terdakwa ini sudah kita sita. Dan di dalam putusan pengadilan pun juga itu menjadi dirampas negara. Setelah perkara ini nanti ingkrah berkekuatan hukum tetap, tentunya harta-harta itu akan kita rampas, kita lelang, terus kemudian untuk mencukupi uang pengganti. Dan apabila masih kurang, terus akan dilakukan upaya untuk pengejaran harta-harta yang bersangkutan. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya peran serta masyarakat juga kita butuhkan mendapatkan informasi terkait hal tersebut sehingga kerugian negara akibat dari pembelian biji timah dan sewa smelter ini bisa tertutup dengan UP yang nantinya kita eksekusi. Kemudian dampak lingkungan yang terjadi, kerusakan lingkungan yang terjadi, kerugiannya ini juga bisa ditutup dengan harta kekayaan para korporasi ini sendiri. Dan korporasi ini tentunya setelah perkara ini ingkrah akan terus berganjut dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tentunya. Terima kasih. Ya, ini yang dimiskinkan tadi yang dimaksud oleh Pak Hasbi. Apakah kemudian cukup Pak untuk menutup pengembalian tadi? Kalau kita tolak kan hanya 200 sekian miliar itu tadi ya Pak Hasbi. Nah, menurut saya begini, menurut saya ini tidak memenuhi rasa keadilan, betul. Masih tetap tidak memenuhi? Tidak memenuhi rasa keadilan. Karena samping kita miskinkan, ini TPPU ini harus kita kejar sampai ke akar-akarnya. Ini saya yakin kok. Bukan dia sendiri kok. Harus dicari. Di sekelilingnya ini siapa. Tak mungkin nih Muiz ini berbuat sendiri. Dan kiri kanannya ini harus diusut sampai tuntas. Nah, yang saya lihat tidak bisa kita ini pentingnya TPPU ini dikejar sampai ke akar-akarnya. Memang kalau kita lihat dari masyarakat, apa yang dikatakan Prof. Mahfud, betul tidak memenuhi rasa keadilan. Bahkan tadi Mbak nunjukin ke saya itu Mbak Maria, kalau ini dia, boleh saya bacakan mungkin ya Pak? Karena saya dari tadi scroll gitu ya, melihat di akun di media sosial X gitu ya, miris Pak kita melihatnya Pak. Banyak netizen yang kemudian bahkan menyampaikan nih, boleh saya bacakan ya, beri kami uang 300 triliun dan kami siap untuk dipenjara 6 tahun. Itu respon terhadap vonis majelis hakim. Betul, betul. Saya sangat memaklumi emosi masyarakat hari ini seperti itu. Memang keputusan majelis hakim ini menyenangkan sebagian, tidak menyenangkan sebagian orang, kan jadi seperti itu. Tidak mungkinlah bisa mengakomodir semua majelis hakim. Tapi ini kan keputusan belum selesai. Keputusan belum selesai dan saya berharap kepada masyarakat terus mengawal ini. Karena jangan sampai keputusan ini tidak bagus, keputusan ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Kalau tidak viral kan seperti itu. Ya jangan sampai kemudian viral baru diangkat lagi. Ini yang yang saya sangat ironis. Hukum ini seperti ini. Yang saya harap bagaimana kita ini bukan hanya di kasus Muiz, kasus-kasus yang lain juga seperti itu. Pertanyaan publik juga Pak, kalau kemarin kemudian kita lihat DPR concern sekali dengan kasus karyawan toko roti itu tadi Pak ya, dipanggil. Tapi terkait dengan kasus ini, langkah upaya selanjutnya dari DPR seperti apa? Karena ini belum keputusan, ini kan keputusan baru permulaan Mbak, belum nanti ada putusan banding. Kita lihat nanti, kalau memang ada indikasi yang main-main di sini pasti kita akan. Anda melihat ada dugaan pelanggaran kode etik dari majelis hakim tadi seperti yang disampaikan? Sampai hari ini setelah kita lihat keputusannya, menurut saya masih normatif lah, karena masih ada
masih ada banding, kecuali jaksa ini tidak banding, baru kita mungkin akan panggil dan kita akan berikan tekanan dalam artian karena ini bukan, apalagi kondisi negara hari ini dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit, sekali lagi saya mohon maaf, saya ulangi bahwa memang ke Pak Sutikno, mitra saya kebetulan, ini yang terpenting yaitu pencegahan ini harus diutamakan. Bahkan dengan KPK kemarin pada waktu fit and proper test saya selalu menekankan bagaimana pencegahan ini kita jadikan primadona. Jangan sampai terjadi di tempat-tempat lain seperti ini. Ini mungkin yang kita lihat baru hanya satu. Mungkin yang kita tidak ketahui, ini yang ketahuan hari ini. Satu, mungkin lebih banyak lagi berapa kerugian negara dalam kondisi ekonomi dunia dan negara kita yang kurang baik. Itu dia Mas Heri, kalau kita lihat Pak, ini fokusnya kan jaksa sudah banding begitu ya, melihat konsekuensi hukum yang ada. Kalau kita boleh berandai-andai ini ya, nanti kemudian akan seperti apa di kasus ini? Apakah kemudian majelis hakim akan merubah vonisnya? Yang pasti kita berharap divonis setimpal dan semaksimal mungkin ya. Dan itu kan tidak ada hitung-hitungannya kalau kita bicara mengenai setimpal. Tidak ada hitung-hitungan matematisnya. Cuman saya menanggapi juga tadi dari beberapa pernyataan bahwa ini kita harus membedakan Mbak Maria antara kerugian keuangan negara dengan perekonomian negara. Sehingga tadi bahasanya kalau perekonomian negara itu mengarah pada kinerja penilaiannya, tapi kalau dia kerugian keuangan negara dalam konteks ini adalah berarti ada uangnya yang jelas di korupsi kan, berarti kan clear di situ. Tadi ada 29, ada 171 triliun gitu ya. Dan kita nggak tahu apakah kemarin itu tidak maksimal dalam hal penuntutan kah, atau malah tracing aset di awal kah, atau proses penyidikan di awal yang tidak maksimal kah, sehingga akhirnya keputusannya bisa seperti ini kan. Kalau menurut Anda tuntutan jaksa kemarin seperti apa JP? Ya, tuntutan pun sebenarnya boleh dikatakan jauh dari maksimal, masih jauh lah. Kalau 20 tahun dengan 12 tahun kan masih ada interval 8 tahun Mbak Maria. Kalau kita mau fair menilai ini kan. Kemudian poin terkait dengan pidana pengganti. Logikanya, narasinya adalah orang akan memilih mana? Masuk penjara 2 tahun dengan suruh bayar 210 miliar. Apakah kalau dia 2 tahun di luar penjara bisa menghasilkan 210 miliar? Nah, bagaimana kemudian bicara tentang pidana pengganti ini harus bisa dimaksimalkan. Masalahnya kalau ternyata aset-asetnya tadi sudah dilakukan jual beli, hibah, nah, maka harus ada tracing aset dan kemudian juga ada gugatan secara keperdataan. Dan tim jaksa harus maksimal dalam hal memburu aset tadi. Nah, kalau ternyata nanti hanya menang di atas kertas, dalam artian hanya pidana penjara. Ini saya mau bicarakan tentang kekhawatiran mengapa bukan kita menyoal masalah harus 10 tahun, 12 tahun, kita nggak menyebut angka. Tapi kalau 6,5 tahun, kemudian ternyata itu putusan akhirnya, katakanlah begitu ya, final and binding, kemudian dapat diskon lagi nanti pengurangan masa hukuman, karena dalam penilaian di lapas dia berkelakuan baik, sopan kembali, lebih sopan lagi. Ini akan berapa yang dijalani? Ini bukan hanya Harvey Moise saya bicara, dalam konteks tindak pidana korupsi pada umumnya. Kemudian siapa yang memastikan bahwa dia memang menjalaninya? Sama seperti orang lain yang menjalani pidana penjara. Apakah dia tidak dapat privilege di dalam? Nah, ini kan yang memunculkan, saya bisa memahami kekhawatiran dari atau reaksi emosional dari masyarakat. Karena tidak ada yang bisa menjamin itu dalam kondisi sistem pidana kita yang masih banyak kekurangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Hadirlah putusan ini di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang mengatakan ini tidak melukai tadi? Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa dalam konteks ini harusnya kalau ini bicara pro pemberantasan korupsi, pidana penjara dengan pidana penggantinya harusnya diperhatikan dong. Tidak hanya fokus kepada penjaranya saja, itu yang menjadi perhatian dari betul sekali. Ya? Karena ya sekali lagi tadi, kalaupun mau tracing aset, kalaupun aset yang ingin dikembalikan, harus ada upaya-upaya kembali yang dilakukan untuk memaksimalkan itu semua. Masalahnya kita siap nggak untuk melakukan itu? Jangan-jangan perkara ini sudah luput dari atensi publik, kembali lagi. Menarik, ya. Jangan juga kemudian publik menjadi antipati dengan proses hukum yang terjadi, termasuk juga pemberantasan korupsi. Ya, kita lanjutkan nanti boleh Mas Heri ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.